lagi nih di podcast Nyaman Nyalain Iman. Tempat di mana kita bisa ngobrol santai tapi bermakna seputar dengan panggilan, pengalaman, dan juga perjalanan iman calon katekis dan guru agama Katolik nih. Di episode kita kali ini kita kedatangan teman-teman yang baru aja menyelesaikan magang di sekolah nih. Mereka nggak cuma belajar mengajar, tapi juga belajar tentang banyak hal, tentang hidup, iman, dan pelayanan di tengah dunia pendidikan Katolik. Yuk kita dengerin cerita mereka tentang suka dukanya menjadi guru agama muda nih. Tantangan yang mereka alami serta pengalaman menemukan makna panggilan dalam dunia nyata pendidikan. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol nih, kita kenalan dulu gak sih sama tamu kita hari ini? Ini ada dua orang mbak-mbak cantik nih. Boleh dong kenalan namanya siapa, asalnya dari mana, lalu kemarin itu magangnya di mana? Oke, perkenalkan, namaku adalah Mayang dari Blitar, semester 7, magangnya di SMA Stella Maris, Surabaya. Dari magang di Surabaya. Lalu? Saya Lia, asal dari Lembata, semester 7. Terus saya magang kemarin di SMK Farmasi Citra Farma Wlingi. Yang satu di Surabaya, yang satunya di Wlingi nih. Boleh dong nih diceritain kesannya waktu pertama kali tahu nih kalian akan magang di sana ini bagaimana nih? Dari siapa ya? Kak Lia dulu deh. Oke, ya kesannya ya awal-awal kayak wah dapatnya di Wlingi. Kan nggak tahu ya Wlingi itu di mana, tempat di mana. Tapi sempat tanya-tanya ke teman, kan teman ada yang dari Wlingi. Terus dibilang di situ bagus kok gini-gini ya. Sempat bertanya bagaimana sekolahnya, tapi di situ memang ada keraguan ya. Wah, bisa nggak ya saya itu ngajar di SMK itu, apalagi SMK ya. Nah, ternyata sana ya aman-aman aja. Aman-aman aja. Lalu untuk Kak Mayang nih Iya. bagaimana? Kalau menurutku ini kan pertama kali juga kau dapat Surabaya. Kalian tahu kalau Surabaya itu kan besar kali. Benar. Mikirnya gini, tuntutannya wali murid, tuntutannya guru di sana itu gimana, itu udah apa ya, kayak ini jadi trauma nih. Nanti kalau ngajarku jelek gimana, kesannya jelek gimana gitu. Ternyata ada rasa takut duluan Iya, nih. rasa takut duluan. Lalu pada saat kalian hadir nih di sana, bagaimana respon siswa-siswa di sana? Responnya itu kayak pertama kali ngira ini siapa ya datang pakai alma mater gitu kan. Oh iya. Terus kalau ditanya baru ngomong ini yang magang dari STKIP Widya Yohana Madiun gitu. Nah, untuk kalian nih bagaimana? Iya, awalnya mereka kaget. Ini siapa ya? Apakah kayak tahun kemarin? Sebelumnya kan kelas 3 itu pernah dapat ya katanya, pernah dapat. Terus akhirnya bilang kalau saya magang di sini. Nah, terus mereka kayak senang karena mereka nggak pernah dapat guru agama muda. Oh begitu. Iya. Ternyata mereka excited nih ya kan menyambut Kak Lia di sana. Lalu apa nih yang dirasain sama kalian sama Kak Mayang nih waktu kalian pertama kali hadir di sana, kalian ngajar di depan siswa-siswa di sana bagaimana nih? Untuk kalian? Aduh, awal-awal canggung ya, takut bisa nggak ya bilang mengajar agama ini anak-anak gitu. Awal-awal tuh takut banget. Terus pas baru pertama kali observasi ya, pertama kali observasi itu masih perkenalan dulu ke anak-anak. Jadi saya nggak mengajar. Di situ saya masih melihat namanya Pak Markus ya, pamong saya itu Pak Markus. Nah dia tuh ngajar terus saya mengobservasi terlebih dahulu. Nah dari situ saya melihat bahwa anak-anak itu mereka lebih main gadgetnya, HP, lebih main HP daripada mendengarkan. Ya di situ mungkin metodenya ceramah gitu. Jadi mereka lebih senang main HP. Jadi saya takut nanti kalau saya ngajar mungkin mereka seperti itu atau gimana ya, saya berpikir. Benar banget, apalagi Gen Z ini ya kan. Mereka cepat sekali merasa bosan nih. Untuk Kak Mayang nih gimana nih Kak perasaannya? Kalau aku juga pertamanya itu canggung banget menghadapi siswa nih. Kan kita sebagai mahasiswa nih, masih mahasiswa, tapi kita diputus untuk menjadi guru. Itu juga menghadapi siswa yang Gen Z, kenal apa gitu kan. Benar. Mesti nerocos gitu, rame kan, apalagi suka apa ya, bully-bully ini ada guru baru kan gitu. Iya. Kayak campurnya itu ada gitu. Benar banget. Yang pertama kali saya lakukan itu juga observasi sama seperti Lia. Observasi dulu gimana gurunya mengajar, memperkenalkan diri kepada siswa gitu. Gitu, ternyata perlu adanya observasi nih, Iya. adaptasi dengan siswa-siswa di sana dong. Dan supaya tahu nih metode yang cocok untuk mereka nih bagaimana begitu. Lalu kalian kemarin itu magangnya berapa bulan sih?
6 bulan. 6 bulan. Selama 6 bulan ini kan pasti ada pengalaman-pengalaman nih, pengalaman lucu, unik, menarik nih. Boleh dong diceritain 1-2 pengalaman deh. Ayo deh siapa? Ya, Bebas nih siapa aja yang mau duluan. Dari yaudah Kak Mayang dulu. Oh. Pengalaman yang dirasakan ya. Iya. Kayak masih deg-degan gitu loh pertama kali merasakannya, terus juga Gen Z ya sama Gen Alpha. Oh gini tuh rasanya mengajar Gen Z sama Gen Alpha itu kayak beda banget. Misal dosen ngajar kita kan enak ya kayak tertib gitu. Iya. Kalau Gen Z atau Gen Alpha itu kayak aduh Tuhan Yesus gitu. Ribut sendiri, Ribet. asik sendiri. Iya, asik sendiri. Kan kita satu musuh everybody ya. Iya. Musuh everybody kan. Kayak gimana ya caranya? Kalau ini kan dosen guru pembimbing saya ngomongin kalau udah nurut nih. Kalau aku yang ngajar kayak beda lagi. Dikira kayak temennya sendiri gitu. Oh, malah dianggap kayak bestie. Bestian. Untuk kalian ya apa Iya, pengalamannya ya, di sana? sama dengan Mayang ya. Awal-awal tuh memang keraguan kita untuk menjadi pengajar itu. Ya, menurut saya sangat-sangat ragu, ini bisa nggak nih ngajar, soalnya saya aja belum berpengalaman seperti itu. Walaupun di kampus ada micro teaching atau terus pernah juga ada praktek di sekolah waktu semester 5. Nah, dari situ juga saya belajar. Nah, berarti saya harus mendekatkan diri terlebih dahulu kepada anak-anak. Nah, dari situ saya belajar bahwa kita terlebih dahulu berdinamika, terus melihat latar belakang mereka. Ya, kita harus mengetahui dia ini suka apa, suka metode bagaimana, seperti apa. Jadi saya ngeprint itu melalui media pembelajaran atau apa gitu, terus suruh mereka memilih apa yang mereka pelajari, kayak audio visual atau apa yang sedang mendengarkan atau apa gitu. Nah, dari mereka pilih itu saya membuat media-media supaya membantu mereka seperti itu. Oh begitu. Ternyata media ini sebenarnya sangat membantu ya kan. Lalu boleh dong diceritain nih tantangan-tantangan apa sih yang dihadapi selama kalian magang di sekolah itu? Ayo sih. Kak Lia deh. Ya, tantangan itu ya menurut saya banyak ya tantangan waktu magang. Nah, terlebih membagi waktu. Ya, membagi waktu karena waktu saya ngajar itu hanya di hari Selasa. Dan hari Selasa itu ada 3 kelas. Dari kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Nah, tapi puji Tuhannya waktu itu kelas 11 itu ada PKL. Nah, jadi saya cuma ngajar 2 kelas. Nah, di 2 kelas itu saya harus membagi waktu dan 1 minggu itu harus membuat 2 media yang berbeda, lalu mempelajari 2 materi yang berbeda juga, dan membuat PPT 2 materi berbeda. Nah, karena mereka suka dengan PPT, ya belajar menggunakan PPT. Karena selama ini mereka tidak pernah belajar agama menggunakan PPT. Nah, itu hal baru menurut mereka. Nah, jadi dari situ mereka, wah ini menyenangkan nih. Jadi mulai dari hari pertama saya ngajar pakai PPT, berikutnya mereka minta lagi, Bu nanti besok pakai PPT lagi ya kalau ngajar. Nah, mulai dari situ saya mengikuti, oh ternyata mereka suka menggunakan media-media seperti ini. Terus buat media melalui Wordwall, aplikasi Wordwall. Nah, dari situ saya buat kuis, ya mereka mulai senang. Nah, tantangannya itu membuat itu tidak gampang ya. Kita harus membaca materi terlebih dahulu, memahami. Nah, untuk memberikan materi kepada siswa. Nah, itu sebelum itu kita harus memahami terlebih dahulu. Tantangannya itu. Dan membagi waktu ya kalau saya. Ternyata media sederhana seperti PPT juga membuat mereka tertarik nih ya kan. Untuk Kak Mayang nih gimana? Kalau untuk aku ini tantangan pertama ini bangun pagi. Bangun pagi. Ya. Itu tantangan Iya, semua bangun nggak pagi. sih? Karena kalau di SMA Kastela Maris Surabaya itu pertama-tama itu harus sebelum pelajaran ada doa pagi sama guru. Di situ itu apa ya? Munggah saya itu seperti apa ya? Aduh harus bangun pagi. Iya. Bangun subuh-subuh. Nggak seperti biasanya kayak dari mahasiswa. Yang kedua itu tantangannya juga cara pembelajaran menggunakan media seperti ini. Kalau siswa-siswaku itu sukanya itu pakai Kahoot. Kahoot itu kan apa ya? Kombinasikan tulisan dengan gambar dengan video juga. Jadi teman-teman guru sebelumnya itu nggak pakai hanya metode ceramah aja. Kalau aku kasih PPT, kasih Kahoot dan lain sebagainya itu mereka senang, menarik, kayak nggak bosen minta diajar lagi ya Bu gitu. Gitu. Dan mereka tertarik juga nih dengan media-media seperti itu. Iya. Lalu bagaimana nih cara kalian, bukan cara sih seperti bagaimana kalian itu menyadari bahwa pada saat kalian menghadapi tantangan-tantangan tersebut selama kalian magang,
itu Tuhan tuh benar-benar hadir, Tuhan tuh benar-benar membantu kalian nih dalam menghadapi tantangan tersebut. Bagaimana nih Kak Mayang? Iya, kan benar-benar hadir kayak apa ya, dalam melewati doa pagi bersama guru itu juga kayak guru-guru itu juga berdoa agar cara mengajar kegiatan pada hari itu juga lancar gitu, sama doa pribadi di kos seperti itu. Doa pribadi. Iya, doa pribadi. Untuk kalian nih gimana? Ya, kalau saya sebelum saya mulai pelajaran itu saya sendiri doa pribadi dulu. Minta Tuhan untuk melancarkan aktivitas saya pada hari ini ya. Ya itu saya merasa bahwa di magang saya ini benar-benar Tuhan sangat hadir ya membantu saya. Sehingga saya 6 bulan bisa melewati itu dengan baik. Nah itu melalui doa pribadi maupun doa secara bersama. Seperti itu. Karena waktu magang kan kita dibagi per kelompok-kelompok ya. Nah dari itu kami bertiga tuh sering berkumpul. Ya sering berkumpul, sering berdoa bersama. Ya, seperti itu. Jadi minta bimbingan Tuhan supaya melancarkan segala proses magang. Karena kita juga tidak bisa dong ini bekerja sendiri ya kan. Kita juga perlu campur tangan Tuhan nih. Lalu boleh dong diceritain nih bagaimana pengalaman kalian yang berkesan dengan siswa-siswa di sana nih. Gimana? Mungkin yang paling berkesan, hal-hal yang lucu deh boleh diceritain juga nih. Untuk Kak Mayang deh yang dari Surabaya nih magangnya. Pasti Yang banyak sekali lucu. pengalamannya. Menurut itu kalau setelah pelajaran selesai mesti ngejak nongkrong. Nongkrong, Kita ngopi, warkop gitu, kafe gitu. Ya. Nah ini kesukaan mana? Kesukaan kok ya pas paling lihat story saya gitu kan. Langsung diajak ngopi nih. Apakah ini PDKT cara buat apa ya? Biar nilainya bagus gitu kan, nggak tahu juga. Mungkin itu salah satu caranya. Salah satu caranya PDKT. Diajak ngopi. Diajak ngopi gitu. Diajak ngopi. Diajak kayak bimbingan. Ini ada yang tanya soal setiap pulang sekolah itu seperti ke ruang guru gitu kan. Bu ini gimana soalnya ini? Atau ada yang nggak paham juga. Ternyata mereka merasa nyaman nih untuk Iya. sama Kak Mayang nih konsul-konsul gitu tuh nyaman gitu sambil ngopi-ngopi. Iya. Untuk kalian nih gimana? Ya, kalau saya biasanya di akhir pelajaran 15 menit terakhir. Nah itu mereka meminta supaya mereka saling sharing. Nah saling sharing. Jadi setelah 15 menit terakhir itu saya membuka waktu untuk siapa yang mau bersharing. Nah, tapi sharingnya secara pribadi, jadi kayak konsul. Jadi saya dengan murid saya, ya itu menceritakan gitu. pengalaman hidup mereka, terus bertanya-tanya, bagaimana Bu, saya harus kayak gini, kayak gini. Nah, jadi saya sangat senang karena anak-anak itu terbuka, ya. Terbuka dengan saya, terus menerima. Ya seperti itu. Karena awalnya kan saya takut, wah mereka ini menerima saya apa enggak ya? Nah, tapi ternyata mereka senang, mereka menerima saya, bahkan mereka menjadikan saya sebagai teman curhat seperti itu. Benar. Iya. Yang awalnya overthinking nih bisa Iya, nggak ya, bisa nggak ya? overthinking Ternyata malah banget. jadi teman curhat Iya. nih. Lalu ada nggak sih pengalaman yang justru membuat kalian tuh malah belajar dari murid-murid kalian nih, dari siswa-siswa di sana? Ada nggak nih? Ada dong pastinya dari Kak Mayang nih. Ada, soalnya apalagi di Surabaya ya, itu pemerintahnya udah kritis banget, apalagi kelas 11 ke 12 itu udah kayak mikir nih kerja gimana, kayak saya sendiri itu udah kalah. Mereka udah mikir kerja di mana, kalau saya masih, oh aku masih stuck sini nih. Masih mikir nih Iya, magangnya masih, nih. iya. Mau jadi apa ya gitu, masih stuck di situ. Kritis-kritis juga, kayak apa ya, aktif juga mereka, gampang bertanya, kayak suka loh kolaboratif siswa dengan guru itu ada. Bener-bener Gitu ya. keren banget Iya. nih. Untuk Kak Lia nih gimana? Kalau saya ya, waktu itu di kelas 12 sebelum mereka usai ujian ya. Nah itu ada beberapa murid itu mereka bercerita terus mereka tuh pernah berbicara bahwa setelah ini mau langsung kerja gitu ya, mau langsung kerja. Aduh saya langsung berpikir wah saya masih kuliah sedangkan mereka langsung berpikir kerja gitu. Iya. Ya. Jadi itu membuat saya untuk terdorong agar kayaknya nanti pulang harus cepat-cepat selesai kayak gitu. Harus cepat-cepat Jadi, selesai harus dong cepat selesai kuliahnya. gitu. Jadi supaya cepat kerja gitu ya. Saya pasti memang dunia kerja itu mungkin lebih rumit atau lebih Susah seperti apa, begitu ya, susah gitu ya. Tapi saya pengen sekali untuk cepat-cepat kerja. Jadi salah satu yang buat saya tertarik itu adalah saat saya pulang ke sini saya harus cepat-cepat selesaikan skripsi itu sih. Ternyata malah jadi motivasi Iya, nih. motivasi banget dari anak-anak gitu. Supaya mereka bilang, "Bu, cepat kerja terus nanti balik ke sini lagi ya, ngajar ke sini." Kok mereka ternyata menantikan Kak Lia lagi nih di sana. Terus saya masih, oh iya nanti kira-kira nanti mau balik ke sini atau balik ke kampung halaman. Seperti itu.
Ternyata pemikiran mereka nih kritis begitu ya. Mereka tuh berpikir jauh begitu. Lalu kalian kan di sana nggak cuma belajar untuk mengajar nih ya kan, tapi kalian juga belajar tentang administrasi sekolah nih. Bagaimana tanggapan kalian terkait itu? Tuh. Eh, Oke, silakan coba aja. Iya, awalnya itu apa ya belajar administrasi sekolah ini? Kayak mungkin apa seperti yang dikerjakan oleh tata usaha itu ya? Apa mereka akan menyuruh kita membuat surat atau seperti apa ya? Ternyata eh, tidak semuanya administrasi itu bisa kita kerjakan. Jadi kita dibagi. Jadi kita tuh cuman mengerjakan seperti penilaian ya, penilaian terus menginput data di e-raport. Nah, itu hal baru ya. Jadi ini saya belum pernah menginput data apapun di e-raport, tetapi saya diajarkan oleh kepala sekolah. Ya, kepala sekolah mengajarkan saya untuk menginput data di e-raport itu. Nah, jadi itu yang administrasi yang saya pelajari ya, itu menginput data di e-raport. Menginput data. Lalu untuk Kak Maya nih bagaimana? Kalau saya juga itu pikirannya pertama itu kayak apa ya, pembayaran TU dan surat menyurat. Tapi saya nggak dapat tugas itu. Saya juga sama seperti Lia mengerjakan raport, tapi nggak langsung raport asli. Oh begitu. Jadi itu kayak dadakan sekali, mau kenaikan kelas baru apa ya kayak SKS gitu. Kayak saya itu malam-malam juga pernah ke sana gitu, membantu guru pembimbing sama, yaitu Bu Puspita Sari atau bisa dipanggil Bu Pipit, lulusan dari sini juga. Oh lulusan dari sini Iya, juga dari nih sini. ternyata. Gitu. Ternyata kita tuh kalau berpikir administrasi sekolah itu berpikir seperti tata usaha nih pasti ya kan. Lalu apa nih hal-hal baru yang kalian pelajari terkait administrasi sekolah nih? Yang di luar dari yang kalian pikirkan deh. Yang ternyata, oh ternyata administrasi sekolah ini kenyataan seperti ini loh gitu. Iya. Bagaimana? Jadi seperti tadi ya, hal baru itu ya menginput e-raport itu tadi. Ya awalnya saya pikir mungkin susah ya menginput ini. Atau sampai guru-guru itu ada lembur gitu. Jadi menginput. Jadi saya tuh hanya menginput data agama Katolik dan agama Islam, agama Hindu. Nah karena di sana ada agama Katolik, agama Islam, dan agama Hindu, atau agama Kristen, Protestan. Nah, jadi saya menginput data itu dari kelas 10 sampai dengan kelas 12. Nah, itu hal baru bagi saya. Jadi dari jam 9 sampai jam 5 sore. Nah, kami menginput data itu karena lusa itu sudah penerimaan raport. Nah, jadi kita mengusahakan bagaimana harus selesai tepat waktu. Nah, saya diajarkan oleh Bu Hermin ya, kepala sekolah di SMK Farmasi waktu itu. Nah, waktu itu beliau mengajarkan saya bagaimana cara menginput data di e-raport ini. Jadi dia memasukkan emailnya, terus mencari agama Katolik, lalu dia mengajarkan saya, nah kayak gini, dimasukinnya kayak gini. Jadi nilai satu persatu kita masukin itu, nilai satu persatu anak murid ya. Nah itu yang membuat lamanya di situ. Nah, itu hal baru menurut saya, bagus ya belajar itu sebelum nanti kita terjun ke dunia pekerjaan. Benar. Kak Mayang nih. Kalau aku juga sama seperti Lian, kan ada agama, banyak agama ya di sana itu, kayak ada juga Hindu, Buddha, mayoritas itu Islam juga, sama Kristen. Jadi saya juga menginput beberapa agama di situ. Lalu saya juga diminta input karena saya juga diajarkan untuk mengajari PKN. Di sana kekurangan guru PPKN juga, saya mengajar PPKN dengan Mandarin. Wow. PKN Mandarin dan agama, ya diminta tolong untuk, karena gurunya itu pas nggak ada. Ternyata selain mengajar agama nih, mengajar yang lain juga nih ya kan, merangkap kemana-mana. Lalu pengalaman kalian selama 6 bulan kalian magang nih, apakah itu mengubah cara pandang kalian terhadap profesi sebagai seorang guru agama maupun seorang katekis nih? Bagaimana? Kalau saya ya, menjadi guru agama itu tidak gampang seperti yang saya pikirkan. Dulu waktu mau masuk ke sini, jadi guru agama itu gampang pastinya. Jadi guru aja deh kayak gitu, jadi guru agama aja. Ternyata tidak segampang yang saya pikirkan, butuh usaha gitu ya. Semua itu butuh proses. Gitu. Nah dari sini saya merasa bahwa tertarik juga nih jadi guru agama, kayak seru juga nih ngajar anak-anak murid, terus bisa berdinamika bersama, bisa sharing bersama, seperti itu ya. Saya tertarik sih. Dulu saya merasa bahwa di semester kemarin saya merasa bahwa
mungkin saya salah jurusan kali ya seperti itu. Tapi setelah selesai magang ini saya merasa bahwa saya tertarik dengan menjadi apa ya, guru agama seperti itu. Saya tertarik sih sebenarnya untuk mengajar seperti itu. Tuh Kak Mayang Kalau nih Kak bagaimana? Mayang. Kalau aku sih, iya. Sendiri orangnya kayak mana kak, pertantang meneneng gitu ya. Iya. Tapi menghadapi Gen Z itu seperti kayak ini mengajarin adik saya nih, kayak masih sefrekuensi pemikiran gitu. Jadinya bisa jadi guru agama Katolik, tapi lebih ke katekis. Iya. Ke katekis nih. Katekis, ya. Kenapa nih Kak? Karena suka aja kayak lebih apa ya, pastoralnya suka dapat, kayak suka memimpin ibadat, doa dan lain sebagainya. Ternyata Kak Lia ini lebih ke guru agama dan Kak Mayang ini lebih ke katekis nih teman-teman. Lalu kalian ada nggak sih memberikan inovasi baru nih di sekolah-sekolah kalian nih? Untuk Kak Mayang deh gimana? Kalau saya itu membuat namanya itu kotak misteri kitab suci. Di dalamnya itu kan aku membuat dari kotak kardus ya. Dalamnya aku kasih kayak benda-benda atau simbol-simbol yang melambangkan isi dari cerita di kitab suci. Lalu kan apa ya namanya? Mengambil cara acak, langsung ditunjukkan pada siswa dengan suatu pertanyaan. Ini tuh ada di apa kitab mana atau cerita apa gitu. Nah, dari situ itu siswa kayak lebih apa ya? Tertantang nih. Tertarik, ya tertantang juga, lebih menarik juga ini karena daripada metode ceramah, mending kita membuat inovasi baru atau media yang baru untuk menyenangkan atau apa ya, biar efektif untuk siswanya. Bener banget. Ternyata Iya. balik lagi nih, media pembelajaran itu benar-benar sangat-sangat berpengaruh nih. Untuk Kak Lia bagaimana Kak? Iya, mengenai media pembelajaran. Saya waktu itu membuat media terus ditanya oleh beberapa guru seperti itu. Jadi saya membuat media lalu ditanya, ini untuk media ya? Kayak gitu. Bisa nggak kita buat media pakai ini? Ya udah, dari situ saya membuat media terus guru-guru melihat. Jadi cara pakainya apa? Gitu, gimana? Seperti apa? Jadi saya waktu itu buat media tentang jejak pengetahuanku. Nah, jadi saya membuat media itu nanti ada pertanyaan dari topik hari ini ya, misalnya tentang sengsara Yesus ya. Sengsara Yesus, terus topiknya tuh jalannya itu seperti ini ya, apa ya bisa dibilang sak gitu dia bergantian. Terus nanti per kelompok yang mendapat jawaban duluan dia ngangkat tangan. Pokoknya kerja kelompoknya itu bagaimana ya, kita melihat kerja timnya bukan secara individu ya. Saya membuat seperti itu. Ya, lalu inovasi baru selain itu, terus di situ juga saya membuat rekoleksi. Iya, rekoleksi untuk anak-anak. Iya, seperti itu. Nah, apa nih motivasi Kak Lia untuk membuat rekoleksi ini nih? Ya, awalnya memang rekoleksi itu dalam magang diharuskan ya. Tapi setelah saya bertanya-tanya, awalnya katanya rekoleksi itu susah ya cari waktu untuk rekoleksi di sekolah. Tapi ternyata Bu Hermin yang memberikan waktu itu ke saya. Silakan Bu Rosa ya, di sana panggilnya Bu Rosa ya. Bu Rosa membuat rekoleksi mengenai tema ini. Kata dari temanya dikasih dari sekolah awalnya, tapi saya membuat tema lagi sendiri dari situ. Ya, dari situ motivasi saya buat rekoleksi supaya mereka tuh lebih memahami lagi ya. Soalnya saya melihat bahwa kebanyakan anak-anak ini mereka kalau berdoa itu suka ya guyon-guyon biasa ya. Kalau sama kita sama teman-teman ya nggak benar-benar. Jadi saya buat rekoleksi. Usahakan supaya mereka ini bisa berdoa, benar-benar berdoa seperti itu. Saya membuat rekoleksi, akhirnya mereka semua mengikuti saya, mau akhirnya berjalan dengan lancar. Semuanya puji Tuhan, sampai ini ya masih ada tetap rekoleksi ya mereka. Wow, Setiap luar tahunnya biasa ada. nih. Iya. Lalu boleh dong nih di-spill deh dikit-dikit tentang kegiatan pastoral sekolah apa aja sih yang ada di sekolah itu? Kalau dari saya itu latihan core itu selalu ada, apalagi kan di sekolah Katolik ya. Bener. Latihan core ada. Saya membuat juga ibadat devosional itu pertama saya buat prakteknya itu di kelas 10-3. Dengan menggabungkan ibadat dan niat teman-teman dalam paper clip atau sticky notes kalau itu ditempelkan dekatnya patung Bunda Maria. Apa keinginan mereka, apa yang mereka lakukan setelah lulus ini begitu. Menyentuh hati nih. Iya, masih banyak juga yang lain juga. Lalu untuk kalian nih gimana? Kalau saya itu habitus pagi ya.
ikut habitus pagi. Nah, biasanya itu di hari saya tuh diberikan waktu untuk renungan itu setiap hari Selasa. Setiap hari Selasa, sedangkan hari-hari yang lainnya sudah ada guru yang piketnya. Nah, habitus pagi, terus ada 2 rosario bersama. Nah, di situ saya juga diminta untuk, ya kalau kita pasti ya anak magang pasti diminta untuk melakukan hal seperti itu, ya harus siap tidak siap harus bisa seperti itu. 2 rosario, terus ada pendalaman APP ya seperti itu. Itu biasanya diikuti oleh agama Katolik, Kristen dan Hindu. Iya, karena agama Katolik cuma ada beberapa, jadi digabungkan bersama dengan Kristen Protestan dengan Hindu. Lalu untuk kalian ini kan magangnya di sekolah negeri ya kan? Lalu apa sih kendalanya yang dihadapi kalian selama kalian magang di sana? Kendalanya itu bukan hanya satu agama ya. Jadi mereka itu ada Islam, ada Katolik, ada Kristen Protestan, terus ada Hindu. Nah, bagaimana saya harus membawakan materi itu? Pasti teman-teman yang Islam, ya pikiran saya kayak, ngapain saya mau belajar ini, kan saya juga belajar agama saya sendiri, nanti juga saya belajar. Tapi ternyata mereka suka juga belajar itu, dan mereka malah yang paling banyak bertanya. Nah, jadi dari situ saya merasa bahwa saya harus bagaimana ya, lebih berusaha lagi supaya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman itu. Apalagi mereka kan anak-anak Gens ya. Benar. Jadi kritis ya, suka berpikir kritis, suka bertanya hal-hal baru menurut mereka. Apalagi mereka bukan agama yang mempelajari tentang itu. Ternyata itu sih mereka salah malah satu. excited ya kan Iya, untuk bertanya. Nah, paling banyak ya bertanya dari agama-agama yang bukan Katolik. Lalu bagaimana cara kalian nih untuk memposisikan diri di tengah situasi yang seperti itu? Ya, jadi kadang kalau saya nggak tahu ya, itu saya berusaha berpikir seperti mengalihkan bicaraan ke media seperti itu atau materi. Tapi nanti saya menjawab pertanyaan. Nah, atau tidak saya, ya sebentar ya kita akan masuk ke situ ya seperti itu. Begitu. Ya, jadi sambil berpikir seperti itu apa yang harus kita jawab. Jadi kalau kita nggak jawab nanti mereka menganggap kita oh dia nggak bisa jawab ini, berarti kita nggak tahu tentang pelajaran agama seperti itu. Nah, jadi bagaimana kita harus berusaha. Lalu bagaimana nih komunikasi kalian antar sesama di sekolah itu nih, antara guru, karyawan, dan kalian sendiri? Bagaimana nih Kak Mayang? Kalau aku dari sama guru karyawan itu kayak ada yang semi formal, ada yang formal, tergantung kayak tingkat usianya beliau itu berapa gitu. Kayak sering-sering juga gimana sih caranya ngajar genset ke guru gitu kan. Terus berbagi ilmu juga apa dari guru ini kuliah dulu itu di mana gitu, kayak sering-sering yang dipelajari di kuliah itu apa aja. Kayak sering metode pelajaran, cara komunikasi dengan siswa dengan baik, kayak meningkatkan sistem kolaboratif. Kayak siswa itu jangan kayak pasif di sekolah, tapi juga bantu gurunya. Gimana nih cara kita kolaborasi di kelas? Tuh. Saling aktif Saling nih. aktif juga, ya. Lalu pernah nggak sih Kak kayak ditegur nih oleh guru ataupun karyawan gitu? Oh pernah, tapi itu di luar pelajaran. Kayak seperti waktu itu ditugaskan hari Kamis, saya itu piket dengan guru yang lain. Waktu itu guru yang dua yang lain itu pas sibuk, karena mereka itu waka kurikulum dengan waka kesiswaan. Jadinya itu pas saya sendiri membawa kertas apa ya, memo untuk teman-teman kalau ada yang sakit itu harus nulis itu, dan kalau ada yang mau izin keluar nulis itu. Waktu itu saya disuruh nulis, lalu tanda tangan. Harusnya itu kan yang sudah mengajar tetap di situ. Itu saya tanda tangan, waktu itu ditegur saya. Karena kurang prosedur dari guru yang senior, jadi saya ditegur. Itu juga kesalahan saya juga, minim literasi dan bertanya. Gitu. Untuk kalian nih bagaimana? Oh, kalau saya ya, saya tuh awalnya canggung untuk mau berbicara dengan guru, kayak saya orang baru gini, tapi saya harus berdinamika ya. Ini harus supaya kita tuh melancarkan magang kita tuh seperti apa, seperti itu. Jadi saya tuh ditempatkan di ruang kepala sekolah ya, bukan di ruang guru. Jadi bisa berbaur langsung dengan guru-guru. Saya tuh cuman berbaur sama Bu Hermin. Nah, jadi Bu Hermin yang melatih saya untuk menegur bahwa saya harus seperti ini, saya harus seperti ini. Itu tuh dari Bu Hermin.
Nah, jadi Bu Hermin yang memberi masukan untuk proses magang selama saya di sana. Jadi saya sangat bersyukur sekali dengan adanya Bu Hermin itu, sehingga saya juga dapat berdinamika dengan guru-guru lain seperti itu. Jadi saya disuruh kalau misalkan nggak ada pelajaran harus ke ruang guru, nyapa, bertanya seperti itu. Jadi saya bertanya tentang lebih banyak ke input rapor gitu ya. Lebih banyak tentang itu, lalu mereka juga ada yang cerita-cerita, sharing-sharing mengenai pelajaran seperti itu ya. Saya juga mulai mengikuti, terus mereka sering bertanya, bagaimana kerasan nggak di sini? Gini, ya, puji Tuhannya saya kerasan gitu. Ya, Lalu dengar-dengar nih kan Kak Lia nih kan suka nari nih, lalu Iya. Kak Mayang ini kan suka musik nih. Iya. Lalu selama kalian magang di sekolah itu apakah bakat-bakat kalian ini kalian fungsikan, kalian gunakan di sana? Saya ya. Iya, Mus. Kebanyakan itu tadi karya pastoral itu seperti latihan kor. Nah di sana itu selalu disuruh untuk ngiringin pakai organ di gereja maupun di sekolah. Di gereja itu kayak misa pelajar, misa kenaikan kelas atau misa HUT sekolah. Kalau di sekolah sendiri tuh juga latihan kor. Ada waktu itu jazz natalis juga disuruh ngiringin pakai gitar sama drum. Nah, terus untuk itu tuh apakah dibayar nih Kak? Atau bagaimana nih? Kalau saya jujur ya ini nggak dibayar. Tapi kan Ikhlas. demi pelayanan Demi ya pelayanan, kan? iya. Demi Pelayanan pelayanan kepada kita. Tuhan juga. Iya. Lalu untuk Kak Lia nih bagaimana Kak? Kalau untuk tarian ya, tarian-tarian itu mereka kan punya guru seni sendiri ya. Itu mereka latihannya di Senin sore, dan saya kalau Senin sore itu kan nggak ikut ya. Jadi kalau untuk tarian-tarian itu mereka sendiri, tapi kalau untuk tampilan untuk acara kemarin seperti perpisahan, nah itu saya juga membantu teman-teman anak kelas 10 dan kelas 11. Nah, kelas 12 kan mereka waktu itu semuanya mengikuti acara perpisahan. Nah, jadi saya melihat penampilan mereka, ada yang bawa seperti di sini juga kadang ada yang bawa teras atau apa itu sama. Ya, jadi saya bisa berikan harusnya kayak gini, bisa nggak kalian buat kayak gini? Nah, jadi hanya sedikit aja sih menurut saya. Lalu menurut kalian sendiri nih, pendapat kalian apakah magang kalian ini kalian anggap sebagai hanya sekedar ya udah magang biasa atau hanya sekedar untuk belajar mengajar aja nih? Bagaimana? Teman saya tuh apa ya, juga mengambil ilmu dari sekolah, apalagi itu di kota besar ya, mesti banyak ilmu pengetahuan atau pengalaman dari guru-guru yang apalagi yang senior. Benar. Banyak juga mengambil ilmu, juga praktek juga. Untuk kalian nih Kalau gimana? saya magang ini menjadi bekal saya untuk kemudian hari dari dunia pekerjaan. Jadi ini untuk belajar ilmu yang kita dapatkan akan kita terapkan lagi nanti di dunia pekerjaan seperti itu. Jadi ini menjadi bekal buat saya. Bekal untuk kerja nanti nih ya kan. Lalu boleh dong nih di-spill, kalian nih di sekolah dipanggil apa sih? Di sekolah dipanggil apa? Kalau aku kadang murid-murid kan disuruh memanggil ibu guru atau bu dia, tapi kebanyakan namanya kakak juga, Kakak. mbak gitu. Padahal udah jadi guru-guru. Kalau manggil kakak ini bu guru ya, karena kakak ini juga mengajar gitu. Tapi tetap kayak lebih suka nyamannya kakak, mbak gitu. Kakak itu. Karena mereka menganggap kalau ini nih seumuran begitu Iya ya benar kan. ya. Untuk kalian nih apa nih Kalau panggilannya? Saya dipanggil ibu. Ya, Ibu. Ya awal-awal merasa tanggung ya kalau dipanggil ibu ya. Saya merasa kayak punya anak gitu. Tapi ya lama-lamanya senang juga dipanggil ibu. Ya, seperti itu. Merasa nyaman nih dipanggil Iya. ibu. Karena kan tadi kalian ini lebih ke menjadi guru agama ya kan. Lalu setelah kalian magang nih selama 6 bulan ini tadi, apakah kalian merasa bahwa panggilan kalian nih kayak kalian tadi kan sebagai guru agama, Kak Mayang kan sebagai katekis nih, apakah panggilan itu semakin diteguhkan atau malah membuat kalian semakin goyah, semakin kayak mikir, aku benar nggak ya di sini gitu? Gimana nih untuk Kak Mayang? Pertama itu juga apalagi habis magang ya, mendapat pengalaman yang begitu berat kayak gini. Bener. Itu langsung goyah. Langsung goyah nih, sempat Iya. kayak, aduh gimana ya? Gimana? Soalnya tantangan atau kesan umat itu kepada kita atau wali murid, guru dan siswa itu kayak mengharapkan juga jadi guru di sini ya gitu. Kayak lihat juga tadi bilang atau jadi Departemen Agama atau Kemenak zaman sekarang itu. Bener. Nah, kayak kita itu disortir atau didoktrin gitu. Kamu harus dari sini harus gini gitu. Kayak dituntun gitu. Iya. Jadinya goyah. Ini apakah aku harus menentukan orang tua
orang yang di sana atau diriku sendiri. Kalau aku sendiri memang lebih ke katekis. Benar. Lalu Kak Liani gimana? Kalau saya kan lebih ke guru agama ya istilahnya. Saya merasa diteguhkan dan senang. Ya kayaknya memang saya cocok sih di guru agama kayak gitu. Karena senang juga melihat anak-anak belajar bersama mereka, kayak seru ya kalau belajar sama anak-anak ini, walaupun mereka kritis-kritis tapi mau ikut apa yang kita bicara seperti itu. Jadi saya pengen banget nih mau jadi guru agama dari pengalaman-pengalaman ini. Ya. Lebih enjoy nih ya kan dalam menjalani. Lalu ada gak sih pengalaman yang membuat kalian tuh merasa bahwa oh Tuhan ini benar-benar hadir loh pada saat saya nih magang, pada saat saya nih di sekolah mengajar begitu, ada nggak? Gitu. Iya, waktu itu kan kayak disuruh memberi rekoleksi atau ibadat. Itu kalau pas komunikasi sama siswa itu kayak seakan-akan spontan, tanpa di luar pengetahuan kita dan di luar ekspektasi kita. Kayak belajar teorinya ini, kalau mau aku sampaikan ini, kayak nggak keluar semua yang di pikiran kita. Loh, ini di luar ekspektasi kita nih. Seakan-akan kayak Tuhan membantu memimpin kita gitu. Puji Tuhan. Tuhan menolong nih ya kan. Iya. Untuk kalian nih bagaimana ya pengalamannya? Iya betul sekali ya. Awal-awal saya merasa bahwa saya bisa nggak ya bawa rekoleksi dengan jumlah anak yang segini. Terus ada lagi guru-guru yang menjaga saya untuk membawa rekoleksi, bisa nggak nih kayak gitu. Tapi ternyata semuanya itu dilancarkan dan saya merasa bahwa saya kok bisa ya ngomong seperti ini, bisa lancar-lancar aja gitu. Padahal awalnya saya merasa takut, tetapi semuanya dilancarkan oleh Tuhan. Balik lagi perlu adanya doa ya kan. Lalu boleh dong kasih nih tips and trick nih buat adik-adik tingkat yang nanti bakalan magang juga nih. Gimana nih tips and tricknya nih? Tips and tricknya itu kalau kita kan menjadi guru agama ya apalagi di luar dari kampus kita, Benar. kota-kota yang lain, lebih sering-sering baca Alkitab sama dokumen gereja. Karena siswanya itu apalagi lebih kritis ya. Benar. Nanti kalau kita nggak tahu itu bahaya bahkan, atau kita yang nyeplos dengan ajaran sesat itu lebih bahaya dan memperburuk nama kampus kita juga. Dengan belajar public speaking juga, karena kita kan di depan murid-murid ini harus lancar juga sama bisa menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Lalu paling nomor satu itu apa? Belajar bangun pagi. Belajar bangun pagi itu kendala semua orang iya, nih ya. Kan kalau kita jadi siswa nih posisinya telat itu masih normal lah ya. Oke lah ya Normal. kan. Kalau kita ini guru, bagaimana kalau kita telat pada saat mengajar nanti? Nggak mungkin. Iya, apalagi kalau kita guru kan kita menjadi contoh nih untuk siswa ya kan. Teladan juga. Iya. Untuk kalian nih apa nih Ya, tips and triknya? seperti yang tadi ya, tapi lebih tepatnya belajar disiplin. Disiplin. Waktu. Ya itu sangat ditekankan saat saya magang kemarin itu sempat dibicarakan di sekolah itu bahwa harus disiplin. Bagaimana kita akan menjadi contoh bagi anak-anak. Kalau gurunya saja tidak disiplin, bagaimana anak-anaknya akan disiplin? Benar banget. Nah, pertama disiplin, terus tips yang lainnya itu harus banyak belajar tentang modul ajar RPP dan raport itu tadi ya. Sebelum kita tahu, sebelum kita ke sana terus kita kaget nantinya, lebih mendingnya kita belajar banyak dulu seperti itu. Begitu. Iya. Perlu mempelajari yang namanya modul ajar begitu. RPP ya. Lalu kalau kalian bisa mengatakan nih dalam satu kalimat, menggambarkan perjalanan magang kalian dalam satu kalimat nih, apa sih kalimat yang mau kalian ucapkan? Mengolah kalimat dulu nih kayaknya. Lihat dulu. Oke. Satu kata untuk gambarkan makna magang. Iya. Magang. Mengolah kalimat dulu nih teman-teman. Kalau aku magang teratur tapi tidur nggak teratur. Magang teratur tapi tidur nggak teratur. Kenapa nih jadi kalimat itu? Luar biasa emang itu kalau dijabarkan. Kayak apa ya? Kan kita juga posisi di sana jadi guru dan juga bagi mahasiswa. Jadi kita juga ada dua tugas nih otomatis belajar di dua. Guru itu tuntutannya ada sendiri dari guru pembimbing, dari siswa dan kepala sekolah. Jadi kita harus ikutin mereka karena kita juga ditempatkan di situ dan istilah kasarnya numpang juga kita harus ikut. Iya. Feedbacknya lah ya. Kalau dari mahasiswa itu jadi kompetensi dasar sendiri dari sini. Kita harus mengerjakan yaitu inovasi pembelajaran, media pembelajaran, dan lain sebagainya. Itu masih banyak kalau dijabarkan gitu. Harus membagi juga. Untuk kalian nih gimana? Sudah dapat kalimatnya?
ya siap sedia lah pokoknya. Siap sedia. Iya, makna magang adalah siap sedia. Apapun yang diberikan kita harus bisa. Gitu. Siap sedia apapun yang terjadi nih ya kan. Jadi, Terima kasih banget nih untuk Kak Mayang dan juga Kak Lia nih atas cerita-cerita pengalaman sharing-sharingnya. Lalu tips and trick dan juga kalimatnya tadi yang benar-benar kayak wow ternyata gitu ya magang gitu. Luar biasa banget nih teman-teman cerita kita hari ini. Di ruang kelas kita itu belajar bahwa mengajar itu bukan hanya soal materi tapi soal hati dan juga panggilan. Semoga pengalaman magang kali ini menyalakan semangat baru bagi kalian semua dan juga bagi kita yang mendengarkan podcast kali ini. Untuk terus menjadikan iman sebagai sumber inspirasi di dalam setiap langkah pelayanan kita. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Nyaman Nyalain Iman. Jangan lupa untuk follow, like, dan juga share nih podcast ini ke teman-teman kalian, keluarga, saudara-saudari kalian, supaya makin banyak orang muda yang berani nyalain imannya di dunia pendidikan dan kehidupan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap nyala, tetap setia, dan tetap nyaman. Nyalain iman. Tuhan memberkati.